Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya banggakan, berikut adalah materi yang sudah kami siapkan berkaitan dengan sejarah perkembangan usul fikih dalam PJJ PAI EIN Syekh Nurjati Cirebon. Materi ini kami persembahkan untuk kita semua sama-sama belajar bersama di dalam PJJ PAI. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, bahwa dalam sejarah usul fikih kita sudah sama-sama memahami apa itu yang dimaksud dengan usul fikih. Maka kita akan mencoba untuk mengurai definisi dan ruang lingkupnya. Usul fikih secara etimologi, ya. Yang pertama adalah pengertian usul. Jadi usul fikih itu terdiri dari dua kata, ya, usul dan fikih. Usul secara etimologi adalah bentuk jamak dari sebuah kata aslun yang berarti asal atau pokok atau fondasi, yakni sesuatu yang menjadi fondasi suatu bangunan, baik itu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sedangkan dalam pengertian etimologi, fikih itu bermakna fahmun atau pemahaman, yang artinya pemahaman yang mendalam yang memerlukan pengerahan akal dan pikiran. Usul fikih secara terminologi menerangkan bahwa ilmu yang membahas dalil-dalil fikih yang umum dan cara mengambil faedah dari dalil tersebut serta membahas keadaan orang yang mengambil faedah, yang menunjukkan bahwa usul fikih itu perintah menunjukkan hukum wajib selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Kemudian usul fikih ini adalah merupakan larangan menunjukkan hukum haram selama tidak ada indikasi yang memalingkannya dari hukum tersebut. Sahnya satu amalan menunjukkan amalan tersebut telah terlaksana dan sebagainya dan sebagainya. Itulah makna usul fikih secara terminologi. Next. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, usul fikih tentu berbeda, ya, dengan yang disebut fikih. Jadi ada fikih dan ada usul fikih. Perbedaan ini bisa kita lihat. Yang pertama dari objek, bahwa objek kajian atau pembahasan dalam ilmu usul fikih secara umum mencakup tiga hal, yakni sumber dan dalil hukum syar'i secara global, hukum syar'i yang terkandung dalam dalil secara global, dan kaidah usuliyah dan metode istinbat hukum syar'i. Sedangkan yang kedua, perbedaan antara fikih dan usul fikih adalah dari segi tujuannya. Bahwasanya usul fikih adalah ilmu yang mempelajari kaidah dalam rangka menghasilkan hukum syar'i. Sedangkan ilmu inilah seseorang bisa mengambil sebuah kesimpulan hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada. Ringkasan perbedaan tersebut bisa kita lihat, ya, dari data tabel yang sudah kami buat, bahwa di fikih itu dalilnya sangat rinci, berbeda dengan usul fikih yang dalilnya global, ya. Kalau fikih itu detail sekali. Kemudian pembahasan hukum syar'i di dalam fikih itu secara rinci, ya.
berbeda dengan usul fikih ya, pembahasan hukum syar'inya masih global. Kemudian, secara tujuannya adalah mengetahui hukum perbuatan mukallaf. Ya, sedangkan di usul fikih, tujuannya mengetahui kaidah istinbat dalil. Next, manfaat mempelajari usul fikih. Setidaknya ada dua ya manfaat kita mempelajari ilmu usul fikih ini. Yang pertama menyingkap hukum permasalahan kontemporer. Nah, penjelasannya di sini bahwa di era modern ini permasalahan kaum muslimin semakin lama semakin kompleks. Banyak sekali masalah-masalah kontemporer yang tidak diketahui status hukumnya. Oleh karena itu, dengan pelajari ilmu usul fikih, seseorang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Kemudian, manfaat yang kedua tentu dengan mengkaji dan menguji ulang ijtihad ulama yang terdahulu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kebenaran hanya ada pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara, kebenaran ijtihad para ulama tidak bersifat absolut. Karena bagaimanapun kemampuan mereka dalam berijtihad adalah manusia yang berusaha memahami syariat Islam dengan segenap kemampuan mereka. Maka dengan ilmu usul fikih inilah kita bisa mengkaji dan menguji ulang pendapat-pendapat ulama yang terdahulu. Sehingga kita bisa mengetahui mana pendapat yang benar atau yang lebih kuat di antara pendapat yang ada. Sehingga dapat dijadikan pijakan dalam menentukan hukum. Jadi itulah manfaat kita mempelajari usul fikih. Next. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman PJJ-PAI, perkembangan usul fikih kita bisa lihat di sini. Saya sudah buat tabel ya. Bahwa usul fikih itu setidaknya dibagi atau dikelompokkan ke dalam 3 periode. Yang pertama usul fikih pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah usul fikih di masa para sahabat. Dan yang ketiga adalah usul fikih di masa tabi'in. Usul fikih di masa Rasulullah itu lahir pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan Arab tentunya memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nas, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nas tersebut. Maka lahirlah ilmu usul fikih yang menjadi penuntun dalam memahami nas. Jadi perkembangan seperti itu di zaman Rasulullah. Berbeda dengan perkembangan di zaman sahabat atau di masa sahabat. Sepeninggalnya Rasulullah SAW memunculkan tantangan bagi para sahabat. Ya, tentu di situ ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, dan lain-lain, termasuk Utsman dan Ali. Ya. Memunculkan kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan satu hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Selanjutnya berbeda dengan perkembangan usul fikih yang terjadi pada masa tabi'in, ya. Banyak yang melakukan istinbat dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi ya konsekuensi hukum dari sebuah masalah. Contohnya, ada satu ulama di Irak ya, ulama fikih Irak, lebih dikenal dengan penggunaan ar-ra'yu. Dalam setiap kasus yang dihadapi mereka mencari ilatnya, sehingga dengan ilat ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang sudah ada nasnya. Adapun para ulama Madinah banyak menggunakan hadis-hadis Rasulullah karena mereka dengan mudah melacak sunnah Rasulullah
di daerah tersebut. Jadi memang agak berbeda, tapi intinya sama aja, tujuannya sama. Next, Bapak Ibu. Perkembangan usul fikih. Kita lihat ya, perkembangan usul fikih itu ada 3 tahap barangkali ya. Di sini ada tahap awal, itu mulai abad 3 Hijriah. Kemudian berikutnya adalah tahap perkembangan, itu di abad 4 Hijriah. Dan yang terakhir itu adalah tahap penyempurna, yaitu di sekitar abad 5 sampai 6 Hijriah. Penjelasannya seperti ini, teman-teman semuanya. Di tahap awal, pada abad 3 Hijriah, ya, kebangkitan pemikiran pada masa ini ditandai dengan timbulnya semangat penerjemahan di kalangan ilmuwan Muslim. Salah satu hasil dari kebangkitan berpikir dan semangat keilmuan Muslim ketika itu adalah berkembangnya bidang fikih yang pada gilirannya mendorong untuk disusunnya metode berpikir fikih yang disebut usul fikih. Seperti telah dikemukakan bahwa kitab usul fikih yang pertama-tama tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab fikih yang lainnya adalah Ar-Risalah karangan As-Syafi'i. Kitab ini pada tahun 3 Hijriah ini telah tersusun pula sejumlah kitab fikih lainnya. Namun perlu diketahui bahwa pada umumnya kitab-kitab usul fikih yang ada pada abad ke-3 Hijriah ini tidak mencerminkan ya pemikiran-pemikiran usul fikih yang utuh dan mencakup segala aspeknya kecuali kitab Ar-Risalah itu sendiri. Jadi memang karena tahap awal ya, jadi baru masih wajar baru memulai gitu. Berbeda dengan tahap perkembangan di abad 4 Hijriah, di mana di abad ini, khususnya di bidang pemikiran fikih Islam pada abad 4 Hijriah ini, mempunyai karakteristik tersendiri dalam kerangka sejarah tasyri' Islam. Pemikiran liberal Islam berdasarkan ijtihad berhenti pada abad ini. Mereka menganggap bahwa para ulama terdahulu mereka suci dari kesalahan, sehingga seorang fikih tidak mau lagi mengeluarkan pemikirannya yang khas, terkecuali dalam hal-hal kecil saja, sebagai tanda berkembangnya ilmu usul fikih pada abad 4 Hijriah ini, yaitu munculnya kitab-kitab usul fikih yang merupakan hasil karya dari para ulama fikih. Kitab yang paling terkenal itu diantaranya ada kitab Usul Al-Karhi oleh Abu Al-Hasan Ubaidillah Ibnu Ul-Husain Ibnu Dilal Dalaham Al-Karhi. Ada kitab Al-Fusul fil Al-Ushil ya oleh Ahmad Ibnu Ali Abu Bakar Ar-Rajim. Ada juga kitab Bayan Kash Al-Fas oleh Abu Muhammad Ad-Din Mahmud Ibnu Ziyad Al-Lamishi Al-Hanafi, dan lain-lainnya. Intinya bahwa dalam abad 4 ini tampak adanya pengaruh pemikiran yang bercorak falsafat. Khususnya metode berpikir ya, menurut ilmu usul fikih. Hal ini terlihat dalam mencari makna ya, dari pengertian sesuatu. Oke, next ya. Dan yang terakhir adalah tahap penyempurna, yaitu abad ke-5 sampai ke-6 Hijriah. Dalam sejarah, perkembangan ilmu fikih di abad ini, yaitu abad 5 dan 6 ini, merupakan periode penulis kitab usul fikih terpesat. Jadi karena ini penyempurna, maka wajar ya data-data dan sebagainya berkaitan dengan ilmu fikih dan semua itu tercatat dengan baik. Di antara kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu usul fikih selanjutnya. Kitab usul fikih yang paling penting antara lain sebagai berikut. Di sini ada kitab Al-Mughni fi Al-Abwah Al-Adi wal At-Tahrid yang ditulis oleh Al-Qadi Abdul Al-Jabbar. Silakan teman-teman barangkali mau explore,
Mau mencari boleh nih referensinya. Ada juga kitab Al-Mu'amad fi al-Usul Fikih yang ditulis oleh Abu Al-Husain Al-Bashri. Ada juga kitab Al-Idaf fi Usul Al-Fiqih yang ditulis oleh Abu Qadi Abu Muhammad yang ada Muhammad Al-Husain Ibnu Muhammad Ibnu Kaf Al-Faro. Ada juga kitab Al-Burhan fi Usul Al-Fiqih yang ditulis oleh Abu Al-Malik Abdul Malik Ibnu Abdullah Ibnu Yusuf Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Ada juga kitab Al-Mustashfa min Ilmu Al-Usul yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Wah, banyak ya. Walaupun saya juga belum belum pernah baca, tapi udah mulai mereferensikan. Ya, keren. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman PJJPAI, di dalam usul fikih ternyata ada aliran-alirannya ya. Setidaknya ada dua aliran yang sangat kental di dalam usul fikih ini. Yang pertama ada aliran Asy-Syafi'iyah dan Jumhur Mutakalimin atau ahli kalam. Yang kedua ada aliran fuqaha. Yang pertama kita bahas bahwa aliran Asy-Syafi'iyah ini adalah aliran yang membangun usul fikih secara teoritis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam menetapkan kaidah. Aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil nakli maupun akli, tanpa dipengaruhi masalah furu'u dan mazhab. Ada kalanya sesuai dan tidak sesuai. Kitab standar aliran ini adalah antara lain Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i, Al-Mu'tamad yang dikarang oleh Abu Al-Husain Muhammad Ibnu Ali Al-Bashri. Yang kedua adalah aliran fuqaha. Aliran fuqaha itu adalah aliran yang karena di dalamnya menyusun teorinya aliran ini banyak dipengaruhi oleh furu'u yang ada dalam mazhab mereka. Makanya aliran fuqaha ini sering disebut sebagai mazhab fuqaha. Aliran ini berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah yang mereka susun terhadap furu'u. Apabila sulit untuk diterapkan, mereka mengubah atau membuat kaidah baru supaya bisa diterapkan pada masalah furu'u tersebut. Oke ya, next. Berikut karya ilmiah di bidang usul fikih. Banyak sekali. Ada 3 yang udah kami referensikan di sini. Ada kitab-kitab usul fikih yang disusun mengikuti aliran Asy-Syafi'iyah. Ada juga kitab usul fikih yang disusun mengikuti aliran Hanafiyah. Ada juga kitab usul fikih yang disusun mengikuti aliran Mutaakhirin. Banyak di sini ada kitab Al-Mu'tamad oleh Abi Husain Muhammad bin Ali Bashri. Ada kitab Al-Burhan fil Usul Al-Fiqih, ya, kitab Al-Mustasfa min Ilmi Usul oleh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Asy-Syafi'i dan lain-lainnya. Ya, kemudian dari kitab yang mengikuti aliran Hanafiyah, di sini ada kitab Usul oleh Abi Al-Hasan Al-Karki. Ada juga kitab Usul Al-Jassah oleh Habib Bakar Ahmad Ali Al-Jassah. Ada juga kitab Ta'sis Al-Nazar dan lain-lainnya, banyak sekali nih teman-teman semuanya. Dan yang mengikuti aliran Mutaakhirin juga banyak. Di sini ada kitab Al-Jamu Al-Jawami oleh Tajuddin Al-Din Abdul Wahab bin Ali Al-Subhi Asy-Syafi'i. Ada juga kitab Al-Tahrir oleh Kamal bin Hamam Kamal Al-Din Muhammad. Ada kitab Usul Al-Fiqih oleh Muhammad Qadaribik dan banyak sekali. Bagus ini kalau buat koleksi dan dibaca tentunya kita pahami barangkali ya. Jadi kita memahami karya-karya ilmiahnya dan ini adalah sumber ilmu yang sangat luar biasa sekali gitu. Udah sangat luar biasa sekali. Oke, kita next. Dan ternyata alhamdulillah si Neng cantik sudah mengucapkan syukron. Itu artinya terima kasih.
Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah menyimak uraian yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa untuk klik like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.